IB3 GK13. Di sini kami akan mempresentasikan video yang berisikan pembahasan mengenai lidocaine, mulai dari definisi obat, nama generik dan nama paten, gambar dan tiap sediaan obat, golongan dan klasifikasi obat, indikasi dan kontraindikasi, efek samping, farmakodinamik dan farmakokinetik, dosis dan contoh pemberian, nursing consideration, indeks keluaran kehamilan, dan special precaution. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi lidocaine. Lidocaine merupakan anestesi lokal. Kata anestesi sendiri berasal dari bahasa Yunani, an yang berarti tidak dan aesthesis yang berarti perasaan. Sehingga secara umum anestesi diartikan sebagai kehilangan perasaan atau sensasi. Lidocaine termasuk dalam anestesi lokal. Obat ini mampu untuk mencegah natrium masuk ke akson yang menyebabkan timbulnya tindakan potensial yang berkembang dalam akson. Lidocaine termasuk dalam kelompok agen ikatan amida. Nama-nama generik dari lidocaine sendiri ada Dolones, ada Emla, ada Estesia, ada Lemocin, ada Lidodex, ada Lidopril, ada Neurotrat Forte, ada Phcin, ada Topsi, dan masih banyak lagi. Sedangkan nama paten dari lidocaine sendiri adalah Silocaine. Dengan beberapa gambar sediaan obat lidocaine seperti dalam bentuk ampul dan dalam bentuk injeksi. Selanjutnya adalah golongan dan klasifikasi. Lidocaine termasuk golongan obat gigi atau obat keras yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Dan lidocaine termasuk dalam klasifikasi anestesi lokal dan umum. Indikasi digunakan dengan hati-hati pada kondisi sebagai beberapa hal. Yang pertama itu ada depresi, nafas berat, dan yang kedua ada blok jantung incomplete, dan yang ketiga ada gangguan hati, dan yang keempat ada gangguan ginjal, dan yang kelima ada riwayat hipertermia maligna, dan yang keenam ada pseudokalistrase defisiensi dan ada juga beberapa kontraindikasinya dengan kontraindikasi pada keadaan yang beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu hipersensitivitas terhadap lidocaine atau anestesi lokal tipe amide sediaan topikal sebaiknya tidak diberikan pada kulit yang inflamasi atau luka. Dan sindrom Adams-Shokes atau interventricular yang tidak terpasang blok jantung komplit, gagal jantung kronik, hipovolemia, dan sindrom Parkinson. Selanjutnya adalah efek samping dari lidocaine. Efek samping dari lidocaine berkaitan dengan sistem saraf pusat. Contohnya mengantuk, pusing, parestesia, gangguan mental, koma, dan seizures. Lidocaine dengan dosis berlebihan dapat menyebabkan kematian akibat fibrilasi ke ventrikel atau henti jantung. Farmakodinamik obat lidocaine adalah melalui inhibisi kanal sodium. Dalam keadaan normal, kanal ion sodium pada membran neuron dalam kondisi istirahat. Saat mendapatkan stimulus, kanal ion tersebut akan aktif dan mengaktifkan sejumlah besar ion sodium masuk ke dalam sel dan memicu depolarisasi. Peningkatan voltage membran neuron yang drastis tersebut akan mengembalikan kanal ion sodium ke kondisi istirahat sehingga menyebabkan repolarisasi. Sebagai anestesi lokal, lidocaine bekerja dengan menghambat aktivitas kanal sodium sehingga menstabilkan membran neuron dan mengakibatkan tidak terjadinya potensial aksi dan konduksi impuls saraf menjadi terganggu. Sebagai antiaritmia, lidocaine digunakan sebagai antiaritmia golongan 1B. Efek ini juga didapatkan melalui inhibisi kanal ion sodium yang meningkatkan threshold eksitasi sel jantung dan menurunkan otomatisasi. Lidocaine juga menstabilkan membran sel jantung sehingga menurunkan durasi potensial aksi. Lidocaine lebih mudah menghambat sel dengan potensial aksi yang panjang, yaitu sel
Purkinje dan ventrikel. Oleh karena itu, lidocaine lebih efektif untuk mengatasi aritmia ventrikel daripada aritmia atrium. Lidocaine juga lebih mudah mempengaruhi kanal yang memiliki aktif tinggi. Akibatnya depresi aktif jantung yang terjadi bersifat selektif dan hanya menimbulkan sedikit perubahan pada elektrokardiogram normal. Farmakokinetik obat lidocaine, penyerapannya mudah diserap dari saluran GI, selaput lendir, kulit yang rusak termasuk otot. Penyerapan yang buruk melalui kulit yang utuh, distribusi melalui plasenta, penghalang darah otot dan memasuki ASI. Tingkat proteinnya 66%. Metabolisme menjalani metabolisme cepat dan sekitar 99% dideakilasi menjadi monoetilglisineksilidida dan glisineksilidida. Metabolisme lintasan pertama sangat luas. Ekskresi melalui urin, waktu paru eliminasi bifhasit awal 7-30 menit, terminal 1,5-2 jam. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang dosis dan penggunaannya. Untuk dosis sebenarnya itu atas resep dokter, dan untuk penggunaannya itu tergantung pada intervensi atau penyakitnya. Misalnya, pada perawatan darurat untuk aritmatika ventrikel itu dosis lazimnya 300 mg disuntikkan ke otot deltoid. Atau ada anestesi topikal itu sebagai larutan 2%, 300 mg dikumur dan dikeluarkan untuk nyeri mulut dan tenggorokan atau ditelan jika perlu untuk nyeri faring. Pada anestesi topikal untuk uretra juga, misalnya dosis lazimnya itu gel 2% untuk wanita itu 60-100 mg dimasukkan ke dalam uretra beberapa menit sebelum pemeriksaan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya pada PPT yang tertera tentang dosis-dosis dan cara penggunaannya, karena bisa kita baca kembali. Nursing consideration. Lidocaine mempunyai potensi menyebabkan vasodilatasi, menyebabkan pembuluh darah akan melebar sehingga darah mengalir lancar dan meningkatkan suhu terjadi cepat. Pertimbangan toksisitas sistematik lidocaine pasien karena dapat mengalami kejang ataupun kehilangan kesadaran. Monitoring status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal. Pantau respon bila digunakan sebagai aritma atau disuntikkan sebagai anestesi lokal. Pengobatan aritmanya dosisnya 50-100 mikrogram IV bolus selama 2-3 menit. Pantau hipertermi ganas karena dapat menyebabkan kejang, otot, dan juga rahang. Pasien yang telah menerima lidocaine sebagai anestesi spinal dianjurkan tetap berbaring selama 6-12 jam. Memantau EKG, tekanan darah, dan status pernapasan. Penggunaan lidocaine dengan obat lain karena dapat berisiko tinggi. Pantau penggunaan lidocaine pada lansia. Oke, baik, pada slide kali ini kita akan membahas tentang indeks keluaran kehamilan dari obat lidocaine sendiri. Nah, obat lidocaine HCl ini termasuk dalam kategori B menurut FDA, di mana pada studi percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko pada janin, tetapi pada studi terkontrol pada reproduksi binatang itu memperlihatkan adanya efek samping di mana mempengaruhi janin, dan juga pada studi terkontrol wanita hamil pada trimester pertama, trimester kedua itu tidak ada pengaruh. Namun untuk obat lidocaine sendiri harus digunakan atau dikonsumsi itu harus dengan resep dokter, dan juga tidak disetujui oleh FDA untuk masalah kehamilan sendiri. Nah, obat lidocaine sendiri itu tidak disetujui untuk masalah kehamilan, persalinan, dan juga menyusui. Namun obat lidocaine ini seringkali digunakan khususnya sebagai anestesi pada jahit perineum pasca operasi persalinan. Nah, untuk lidocaine sendiri ini terdapat dalam ASI sehingga tidak direkomendasikan pada ibu menyusui, dan penggunaannya juga harus sesuai dengan resep dan konsultasi dengan dokter sebelumnya karena dapat mempengaruhi kesehatan bayi. Oke, baik, selanjutnya yaitu bagian special precaution atau pencegahan khusus dari obat lidocaine sendiri, yaitu pertama, pasien dengan defisiensi pseudocholinesterase,
kemudian pasien dengan depresi pernapasan, pasien dengan gangguan hati dan ginjal, pasien lanjut usia ataupun pasien dengan kondisi yang lemah, kemudian wanita hamil dan juga ibu menyusui. Berikut referensi yang kami gunakan.